Oke, jadi ini adalah tag ketiga. Setelah mengulang 2 kali, yang lumayan bikin seret sebetulnya. Dan gue malas banget sebenarnya ngulang-ulang jokes lagi kan. Maksudnya, biasanya kan kita dapat link. Berarti kita harus nge-develop jokes baru nih untuk tag ketiga. Iya, apa ya? Nggak ada lah ya. Jadi langsung aja nih. Langsung aja. Ada apa di berita minggu ini yang cukup menarik? Iya, karena biasanya kan kita leak-leak itu soal Apple, soal hardware gitu. Iya. Kali ini agak berbeda gitu. Di Xiaomi 13. Wow, Android punya leak, bro. Android punya leak ternyata ya, dan ternyata komunitasnya lumayan kenceng juga. Ya. Gak di Reddit, gak di Twitter, gak di Facebook, itu munculin lumayan semua besar, gitu. Ya. Iya, lumayan besar. Dan Xiaomi 13 ini langsung aja kita tahu speknya kali ya. Dia itu udah support MIUI 13.1. Untuk handphone apa dulu? Xiaomi 13. Jadi linknya kali ini adalah tentang Xiaomi 13. Oh iya, ini untuk Xiaomi 13. Iya, karena yang Xiaomi 12S Ultra-nya itu nggak masuk ya. Memang tidak ada kabar masuk Indonesia dan memang udah fix tidak masuk Indonesia. Jadi langsung skip aja ke 13 yang udah generalnya lah ya. Yang udah generalnya lah. Yes. Tadi kabarnya udah pakai MIUI 13.1. MIUI 13. Terus apa lagi? Snapdragon 8 Gen 2, ya kan? Dan Android 13. Yang dimana Android 13 ini baru cuman ada di Pixel doang, beta ya. Masih beta doang, nah gitu. Dan juga udah support charging 100 watt. Wow, kayak ini standarnya udah mulai naik lagi ya. Kemarin kan 67 di punya sekarang nih. Di HP gue ini 67 watt, kenceng banget kan. Dan sekarang naik 100 watt. Iya, dan setahu gue, setahu kita kan paling 100 watt tuh cuman yang GT, yang gaming. Yang bener flagship atasnya lah ya. Iya, bener-bener flagship dan harus kenceng gitu. Nah ternyata sekarang untuk HP kasualan aja udah bisa 100 watt. Ya, memang kayaknya harus tuh fitur charging kayak ditiadakan. Makanya dikasih yang cepet-cepet. Iya, nggak cuma di situ aja. Ternyata di 13 ini juga punya Pro, 13 Pro. Oh ya, ini Pro-nya ya? Iya, ini yang Pro-nya ya, berarti yang lebih mahal ya, udah pasti dong. Udah pasti dong. Kalau tadi 13 tadi tuh layarnya paling 6,3-an, beda berapa inci sama gue, paling lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Kalau yang Pro ini 6,7. Oh, ini lebih besar ya. Memang gede banget ya. Iya, dia dapat gedenya gitu. Dan gak cuma itu aja, untuk spek dari 13 dan 13 Pro tadi, kalau 13 itu paling ya AMOLED biasa aja gitu, AMOLED gitu kan. Nah, untuk yang Pro-nya menarik banget. Karena ini dapat upgrade yang cukup gede dari 12S Ultra yang pakai E5 Samsung gitu. Oh iya. Jadi mungkin kayaknya sih ya, dia emang ngincer di LTPO-nya untuk 1 Hz. Nah, AOD. Tapi kalau misalnya gerakan Xiaomi kalau misalnya sistemnya kayak Apple lagi ya, iPhone yang Pro-nya dong punya Audi-nya sendiri, itu menurut gua agak kacau sih. Kenapa kacau nih? Ya harusnya tuh Android tuh ya bagian yang menghajar semuanya. Gitu. Iya, biasanya kan begitu kan, ya, dengan inovasi-inovasi ya. Cuman nih gue cukup senang kalau misalkan memang mereka itu upgrade ke LTPO, karena itu bakal jadi standar baru buat flagship. Iya. Ini menarik juga, karena memang LTPO tuh keren banget, lu bisa variabelnya bener gila sampai 1 Hz, itu tuh menarik banget. Iya, itu menarik banget loh, apalagi kalau lu bisa ganti-ganti time-nya nggak harus pakai glance doang kan. Iya. Kayak agak dimana glance tuh agak berat ya, mohon maaf aja nih. Iya, gitu katanya. Jadi Gua usernya gitu. ya jadi itulah pokoknya, dan ini pastikan itu kayaknya akan muncul karena di tweetnya Lei Jun atau bosnya Xiaomi udah ngasih teaser nih. Untuk suksesornya atau penerusnya 12S Ultra itu bakal launch global gitu. Oh, iya. Walaupun kita nggak tahu di Indonesia ada apa enggak ya kan. Iya. Dan suksesornya agak bingung nih. Masa apakah ke Xiaomi 13 atau bakal ada Xiaomi 13S? Atau ada Xiaomi 12S Ultra Plus. Nah, itu lah pokoknya pusing banget tuh gua. Ya mungkin. Iya, kalau mungkin sih kacau banget ya gitu ya. Jadi untuk kemungkinan global juga gak cuma itu aja, ternyata juga ada Xiaomi lain yang mungkin akan launch global. Apa tuh? Kayaknya menarik banget. Ini adalah CV2. Ini memang lini Xiaomi yang nggak pernah masuk Indo. Yang nggak pernah masuk Indo. Yang gitu. Mungkin pecinta Xiaomi yang nggak cuma Xiaomi Indonesia doang, yang bener kayak ngikutin perkembangan Xiaomi global ya. Iya, Xiaomi global. Ya, ini CV2 adalah salah satu smartphone mid-range-nya Xiaomi yang cukup ternama karena dia itu segmentasinya unik ya. Unik banget ya. Kelas mid-range, tapi dia itu mendesain kayak lebih ke lifestyle smartphone yang nggak cuma dari bentukannya, tapi memang promosinya tuh cukup match ya. Bu promosinya keren ya, pakai beras gitu ya dan kan. kali ini CV2 ini udah mulai di launching. Ya besok lah lebih tepatnya, atau enggak pas video ini rilis sorenya atau kapan ya, pokoknya di hari Cinanya sana gitu ya, tanggal 27 gitu. Tanggal 27 jam 12 setempat lah, 12 daerah Cina, berarti sekitar sejam 2 jam lagi. Kurang lebih di situ tuh.
Jadi dia bakal launching CV2 yang mana ini adalah smartphone terbarunya Xiaomi di kelas menengah yang menggunakan Snapdragon 7 Gen 1 yang baru banget. Ini cukup baru banget kan ini ya, kan. dan memang masih sedikit jajaran Snapdragon 7 dan gue sih cukup mengharapkan bisa masuk Indo. Iya. Karena untuk menurut gue sendiri untuk Xiaomi ini yang mid range itu udah mulai sedikit goyang ya, antara mau ke Xiaomi yang flagship sekaligus atau mending ke Redmi aja yang di bawah 5 juta atau 5 jutaan kayak gitu. Kita butuhnya 7 jutaan ya. Kalau gue sih ngeliatnya dia, ini yang gue lihat sih kayaknya dia ini sudah mulai masuk ke lifestyle gitu. Ya. Selain Mi Mix 2 kemarin, Mi Mix 2 kemarin tuh lumayan oke untuk upgrade-nya gitu, lebih tipis dan segala macam. Nah, ini tuh kayak versi lipatnya Samsung cuma dibikin di mid range. Nah iya, mungkin kayak Mi Mix memang udah untuk pangsa pasar yang tinggi mahal ya. Yang ini memang udah jadi salah satu ya lifestyle-nya anak muda Cina sana kali ya, yang harganya ya menengah gitu. Iya menengah. Dan lu kalau ngeliat tuh bener-bener unyu banget gitu. Yes. Apalagi dia ada kolaborasi bareng si Hello Kitty untuk special design-nya. Yang mana itu punya gradasi bentuk yang unik banget ya. Iya unik banget. Dia punya kayak aksen-aksen geleng. Jadi lu harus coba sering-sering cuci tangan ya biar nggak kena daki. Dan ini baru udah banyak kan sekarang kan. Dan sebenarnya banyak. Cuman gue ngeliat desainnya ini cukup unik karena memang dia itu cukup berani banget ngasih bentukan konturnya tuh cukup dalam gitu ya, nggak cuma sekedar kayak tekstur doang jadinya, memang bentukan yang unik gitu. Kalau kata lu bentukan apa? Iya kayak gue sih lihatnya kayak dalaman makeup tuh yang baru dibuka kan masih ada bentukannya, nah kayak gitu sih gue ngeliatnya. Oh iya. Dan warnanya sendiri gue suka ya yang Hello Kitty edition ya, warnanya tuh unik ya, jarang gue lihat. Gue bisa ngeliat itu kayak putih tapi agak kemas-kemasan gitu atau gimana, gue cuman ada pinknya juga kan? Ya kayak gitu mungkin rose gold tapi nggak terlalu rose gold, emas tapi nggak terlalu emas, putih nggak terlalu putih gitu. Ya mungkin ini kasarnya untuk perempuan lah. Ya gitu. Pokoknya lebih cocok ke anak perempuan. Anak perempuan, dimana walaupun perempuan gue juga pengen juga. Iya. Kenapa? Karena desainnya kamera, baru ya. Ya enggak, spek kameranya itu mirip sama ini di. Oh ya. Spek kameranya mirip sama ini, itu dia apa sih, gue lupa tadi. 50 megapiksel kamera utama, 50 8 megapiksel kamera wide-nya, ultra wide, dan satunya lagi mungkin depth sensor ya. Iya, dan dia megapiksel. Sensornya juga sama-sama pakai Sony dia. Ya, IMX766 kalau nggak salah ya. Itu juga menarik banget dan ditambah. Nah, ini menarik banget nih kalau kita balik ke sisi depannya. Ini desain notch-nya baru ya, tapi unik. Nggak cuma kayak dia copy paste punya iPhone doang. Ya. Karena dia itu mengusung desain kayak dual front kamera. Dual front kamera wide, kayaknya wide sama ultra wide. Yes, kan? ya standar dan ultra wide-nya gitu. Ini menarik banget karena di sini pun juga resolusinya sama di 32 megapiksel dan bentuknya ini notch-nya. Kita nggak tahu nih apakah Xiaomi mau mencoba dynamic island-nya di Xiaomi ini. Iya. Kita tidak tahu. Di mana ini akan banyak orang menelan ludahnya sendiri gitu. Yes, ya kan banyak banter-banter kan yang kata di sininya tuh nutupin film lah. Iya. Seakan minum ludah kalian sendiri, ludah diminum gitu. Gak apa-apa, bagus. Gak bagus, tapi bagus gitu. Bukannya kita nggak suka ya kan? Itu bagus banget. Cuman yang lucunya adalah karena ternyata yang gua nggak sempat nggak tahu ya soal ini tuh ada ya. Yang satunya itu rilisnya tuh tanggal 22 April. Iya, jadi terlihat si Xiaomi ini cukup buru-buru ya untuk si CV2. Tidak ada di jeda setahun. Iya, tidak ada dari jeda April ke September, mungkin Oktober ya. Iya. September. Itu cuma makan waktu berapa bulan ya? Cuma 4 bulanan. Cepat sekali ya. Lu bayangin gak sih nih orang-orang pabriknya nih, kita ganti notch. Kerating deng gitu, minum kerating deng, lembut-lembut. Baru ke desain ya, baru jual gitu. Baru desain. Atau lucunya adalah kalau dia tuh nungguin dulu, kita nungguin notch gimana iPhone. Oh kayak gitu, Wikuin. Langsung launching. Ya itu bercanda aja kan, walaupun ada penjelasan logisnya gimana di menurut lu. Penjelasan logisnya di. Ya, pengen ikutin aja. Ya penjelasan logisnya mungkin ya emang mungkin ya sesama itu ya udah tahu-tahu aja gitu. Ya memang udah kayak berencana. Mungkin memang udah salah satu targetnya Xiaomi mau mencoba bentuk notch baru. Mungkin dia mau mencoba di CV-nya dulu. Ya baru dia mau mencoba di nanti kayak Redmi-nya yang pasar globalnya atau mungkin yang Xiaomi yang lebih mahal ya. Iya Xiaomi-nya lagi untuk di pasar flagship-nya ya, yang super itu flagship. bisa banget ditunggu. Ya gue sih cukup apresiasi kalau misalkan Xiaomi berani bisa jadi salah satu ini pertama ya yang mengikuti bentuk desain dynamic island ini. Karena juga ya desainnya ya lumayan, gue akuin sih. Ya keren. Iya keren gitu. Keren, dan kalau Xiaomi gue yakin untuk di bentukan Android bakal lebih banyak lagi variasinya yang enggak cuma bentukan kayak iPhone punya. Pasti lebih bakal unik gitu. Iya. Ngomongin soal variasi nih,
ada hal baru lagi soal variasi. Apa tuh? Ternyata VGA itu variasi sudah mulai berkurang 1. Kita balik ke hardware ya. Iya, sekarang sudah mulai ke hardware kembali. Ini cukup menyedihkan ya, Iya. karena gue sendiri punya salah satu dream gue ya untuk PC gue yang pakai spek tier tinggi. Ya salah satunya pakai si brand ini. Iya. Tapi ya keburu tidak ada duluan. Iya, kemudian ada yaitu brand FVGA. Iya, FGA ya, yang biasanya kalian tahu itu adalah tier tertingginya ya, salah satu tier god-nya untuk GPU Nvidia. Sekarang udah lepas sama Nvidia gitu ya. Dengan beragam alasan tentunya kan. Ada alasan soal non teknis, ada soal bisnis juga gitu. Ya, dan ini pun cukup menggemparkan dunia teknologi lebih ke yang PC Iya. Ya dari sini, dari luar ya. Walaupun ini juga udah berita seminggu udah ada ya, tapi tetap masih panas karena memang FVGA-nya ini cukup ini ya dipertanyakan. Kenapa nih bisa keluar? Apakah dia mau ganti ke AMD atau Intel atau memang pengen merubah model bisnisnya dia gitu ya. Unik banget. Jadi memang untuk saat ini FVGA itu udah nggak bareng Nvidia lagi dan belum ada kejelasan apa yang mau mereka lakukan untuk saat ini. Sebenarnya ada sedikit titik terang lah. Apa itu coba? Untuk kita lihat si Gamer Nexus kan dia kan berhasil untuk kontak kan sama FVGA gitu. Iya, interview ya. Ini jadi hal-hal yang gua tangkap di sini adalah pertama dia mungkin mengutip dari si bosnya dulu nih, bosnya si AMD. Nvidia. Nvidia. Mengutip dari bosnya Nvidia adalah dia sayonara cuman bilang semoga berhasil di lini yang baru gitu. Di mana lini yang baru ini kan bukan apa-apa ya, dia kan bisnis sama bisnis udah pasti ngomongin soal dia nggak mau bikin VGA lagi gitu kan. Nggak mau bikin VGA lagi dan ternyata emang terbukti gitu. Dari banyak rumornya dia katanya nggak boleh dibikin VGA yang lain oleh Nvidia, ternyata nggak ada klausa soal itu gitu, nggak ada klausa soal gua nggak boleh bikin VGA lain selain Nvidia, nggak ada gitu. Dibuktikan adalah dia tidak menjalin kerjasama untuk saat ini AMD dan Intel gitu ya. Dan ternyata dia jualan lagi coba untuk launch PSU yang baru. Nah itu udah PSU FVGA dan ternyata ya PSU-nya tuh ternyata punya pendapatan naik tuh 300%, tapi hitung-hitungannya agak beda ya. Ini bukan artinya 300% tuh dia ngalahin GPU-nya dia gitu. Tetap revenue-nya si FVGA ada 75% tuh dari si GPU-nya dan sampai ke profitnya juga gitu. Jadi ini emang sebenarnya tuh bener-bener kayak mungkin yang gue tangkap adalah FVGA-nya kayak udah mulai empet banget gitu. Terus kayak ya udahlah gue jalan-jalan sendiri-sendiri aja gitu. Ya tapi dari gue sendiri sih gue sangat berharap dia itu bisa jadi salah satu partner kuatnya Intel sih. Nah iya itu tuh. Karena Intel sendiri kan saat ini cukup develop dan sedikit suffer juga untuk lini Intel Arc-nya mereka. Yeah. Tapi apabila kalau misalnya FVGA itu bisa masuk kayak mana dia bisa tinggal masukin aja pengalamannya dia Nvidia ke Intel Arc, gue rasa ini bakal keren banget. Iya keren banget. Apalagi Intel Arc itu yang baru adalah soal overclocking di ini kan. Oh iya. Itu tuh keren banget loh. Kenapa gue singgung ini adalah karena ternyata FVGA adalah yang bertanggung jawab untuk memunculkan banyak overclocking yang cakep-cakep gitu. Dia ini selalu mikirin soal bagaimana untuk bypass si Nvidia-nya ini. Yang caranya nggak bisa dikasih tahu. Kenapa? Karena kalau dikasih tahu ya Nvidia nutup itu kan, jadi nggak bisa di. Nah, makanya ini yang bikin sedih para overclocker kan. Pokoknya ya ini adalah sebuah pukulan keras untuk para overclocker. Gitulah pokoknya. Ya, kita tinggal nunggu aja update baru FVGA gimana. Atau mungkin ya gue sih berharap jangan berdampak ke manufaktur lain ya. Ya gue ngeri aja tiba-tiba yang lain pada ikutan. Iya, karena VGA ini kan cukup besar ya. Iya, itu dia. Jadi ya udahlah ya untuk berita kali ini gitu ya. Kita sih berharap yang baik-baik aja buat Xiaomi ya. Gue penasaran apa lagi lineup barunya. Betul. Dan juga si FVGA juga apa gimana kerjanya nanti ya. Masa iya PHK kayak Shopee gitu enggak lucu. Tiba-tiba banyak yang LinkedIn tuh masih ada HRD tuh. Nah, kayak gue penasaran gitu ya. Jadi ya udahlah untuk Bego Teknologi kita minggu kali ini cukup panas banget ya. Sampai ini berapa menit nih? Di bawah itu udah berapa menit tuh ya? Lama banget. Pasti kalian bosen juga gitu ya. Jadi ya udah kita tunggu aja info baru CV2 nih sore ini atau siang ini ya. Apakah bakal masuk Indonesia tidak tahu juga gitu ya. Dan ya udah untuk Bego Teknologi kita hari ini seperti biasa bersama gua Aldi sebagai host dan juga dibantu sama Gary di sebelah gua ini dan juga di kameramen ada si Aldira. Jadi sampai jumpa untuk di Bego Teknologi minggu depan di hari Selasa. Bye bye.